Pemikiran fikih siasa Al-Mawardi. Al-Mawardi adalah seorang cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran politik Islam, khususnya dalam bidang fikih siasa. Al-Mawardi dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum. Karyanya yang terkenal adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Kenegaraannya ialah Al-Mawardi menekankan pentingnya agama sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan negara harus berdasarkan dengan hukum Islam dan bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengemukakan pendapat bahwa konsep imamah atau kepemimpinan sebagai bentuk pemerintahan Islam yang ideal. Poin utama pemikiran Al-Mawardi. Pertama, pentingnya imamah. Al-Mawardi berpendapat bahwa kepemimpinan negara harus berada di tangan seorang imam yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti keilmuan, keadilan, dan kesalehannya. Fungsi imamah adalah untuk menjaga agama, mengatur kehidupan bermasyarakat, dan menegakkan hukum Islam. Sistem politik. Al-Mawardi mengajukan sistem politik yang terstruktur dan hierarki, dengan imam sebagai kepala negara dan dibantu oleh para pejabat yang bertugas dan berwenang dalam tugas masing-masing. Hubungan agama dan politik. Al-Mawardi melihat agama dan politik sebagai dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ia berpendapat bahwa politik harus tunduk pada hukum Islam. Pemikiran siasa Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan muslim yang terkenal dengan pemikiran dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, tasawuf, dan hukum Islam. Pemikirannya tentang siasah atau politik merupakan bagian integral dari pemikirannya secara keseluruhan. Al-Ghazali melihat siasah sebagai bagian dari din atau agama dan menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan berakhlak mulia. Ia berpendapat bahwa tujuan utama siasah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Poin-poin utama pemikiran Imam Al-Ghazali. Pertama, kriteria pemimpin. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berilmu, adil, dan memiliki sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, amanah, dan penuh kasih sayang. 2. Sumber hukum. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sumber hukum Islam harus menjadi sumber utama dalam mengatur kehidupan bernegara. Ia menolak penggunaan filsafat Yunani yang bertentangan dengan ajaran Islam. Keadilan sosial. Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pemerintahan. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan hak-hak dan dilindungi dari ketidakadilan. 4. Hubungan agama dan politik. Al-Ghazali melihat agama dan politik sebagai dua hal yang sangat berkaitan. Ia berpendapat bahwa politik harus tunduk pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat. Kekhususan konsep fikih siasa Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Pertama, Al-Mawardi fokus pada struktur dan institusi. Al-Mawardi lebih menekankan pada aspek struktural dan institusional pemerintahan. Ia mengutamakan konsep imamah atau kepemimpinan dengan kriteria dan fungsi yang jelas. 2. Legitimasi kekuasaan. Al-Mawardi melihat agama sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan negara harus berdasarkan hukum Islam dan bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan bermasyarakat. 3. Penekanan pada hukum. Pemikiran Al-Mawardi lebih fokus pada aspek hukum dan legalitas dalam pemerintahan. Ia mengemukakan aturan-aturan yang mengatur sistem politik, struktur pemerintahan, dan tugas-tugas para pemimpin. 2. Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali fokus pada akhlak dan keadilan. Al-Ghazali lebih menekankan pada aspek moral dan etika pemimpin. Ia mengemukakan kriteria pemimpin yang berilmu, adil, dan memiliki sifat-sifat terpuji. 2. Hubungan agama dan politik. Al-Ghazali melihat agama dan politik sebagai dua hal yang sangat berkaitan. Ia berpendapat bahwa politik harus tunduk pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pemerintahan. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan hak-hak yang dilindungi
dilindungi dari ketidakadilan. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.